Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunusa Martalia dengan NIM 06041182 Mata kuliah Media dan Sumber Belajar Sejarah dengan dosen pengampu Ibu Dr. L.R. Retno Susanti M.Hum dan Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Kerajaan Banjar. Sejarah berdirinya Kerajaan Banjar. Islam datang ke Kalimantan pada abad ke-15, suatu ketika Raden Paku atau Sunan Giri berlayar ke Pulau Kalimantan dan mendarat di Pelabuhan Banjar. Kedatangannya sebagai mubalik, sambil membawa barang dagangannya dengan 3 buah kapal. Kedatangan Sunan Giri ke Kalimantan diperkirakan pada tahun 1470 Masehi. Pada akhir abad ke-15, orang-orang Islam dari Jawa telah banyak menetap di Kalimantan. Berita-berita tentang agama Islam semakin tersiar di kalangan penduduk, baik melalui pendatang maupun orang-orang Kalimantan sendiri yang pernah menyinggahi Jawa, terutama Jawa Timur. Itu sebabnya maka kisah-kisah tentang Wali Songo menjadi buah bibir penduduk Kalimantan. Pelan tapi pasti agama Islam telah dikenal oleh seluruh penduduk. Selanjutnya ada Raja-Raja Sultan Kerajaan Banjar. Sultan-sultan yang pernah memimpin dalam Kerajaan Banjar, ada sumber yang mengatakan bahwa sultan berjumlah 19, tetapi sumber lain mengatakan bahwa sultan yang memimpin berjumlah hingga 23 hingga kini. Mereka yaitu dari 1520 sampai 1546 Sultan Suryansyah, dari 1546 sampai 1570 Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansyah, dari 1570 sampai 1595 Sultan Hidayatullah bin Rahmatullah, dari 1595 sampai 1641 Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayatullah, dari 1647 sampai 1646 Sultan Inayatullah bin Sultan Musta'in Billah, dan lain sebagainya. Aspek kehidupan masyarakat Kerajaan Banjar. A. Kehidupan politik. Bentuk pemerintahan Banjar sejak berdirinya sudah dipengaruhi oleh Kerajaan Demak, merupakan konsekuensi logis jikalau Kerajaan A dapat mendirikan kerajaan dengan bantuan Kerajaan B, maka Kerajaan B turut mempengaruhi bentuk dan jalannya pemerintahan Kerajaan A. Walaupun dalam bentuk pemerintahan dibangun menurut model Jawa, raja dalam kekuasaannya tidaklah semutlak atau seabsolut raja-raja Jawa. Di samping keturunan, kekayaan juga faktor yang menentukan dalam kedudukan raja. Pada hakikatnya, pemerintah bersifat aristokratis yang dikuasai oleh para bangsawan, yang mana raja hanya sebagai simbol pemersatu belaka. Yang selanjutnya, B. Kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid. Lapisan teratas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan, keluarga raja. Lapisan tengah diisi oleh para pemuka agama yang mengurusi masalah hukum keagamaan dalam kerajaan, sementara golongan mayoritas diisi oleh para petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang pesat pada abad 16 sampai abad 17. Banjarmasin menjadi kota dagang yang sangat berarti untuk mencapai suatu kemakmuran kerajaan. Kalimantan Selatan juga memiliki perairan yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Dalam perdagangan, lada merupakan komoditas ekspor terbesar dalam Kerajaan Banjar. C. Kehidupan budaya orang-orang Banjar terdiri dari 3 golongan, yaitu kelompok Banjar Muara atau suku Ngaju, kelompok Banjar Batang Banyu atau suku Manyan, dan kelompok Banjar Hulu atau suku Bukit.
Dalam setiap kurun sejarah, kebudayaan Banjar mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan hingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Ini merupakan manifestasi dari cara berpikir sekelompok manusia di daerah ini dalam satu kurun waktu tertentu. Dalam rentetan peristiwa sejarah, kita dapatkan bahwa masyarakat Banjar dimulai dari percampuran budaya Melayu dengan budaya Bukit dan Manyan sebagai inti, kemudian membentuk kerajaan Tanjung Pura dengan agama Buddha. Yang kedua, percampuran kebudayaan pertama dengan kebudayaan Jawa, yang mana budaya Manyan, Bukit, dan Melayu menjadi inti, yang kemudian membentuk kerajaan negara Dipa dengan agama Buddha. Yang ketiga adalah perpaduan dengan kebudayaan Jawa yang membentuk kerajaan negara Daha dengan agama Hindu. Yang terakhir, lanjutan dari kerajaan Daha adalah membentuk kerajaan Banjar, Islam, dan perpaduan suku Ngaju, Manyan, dan Bukit. Dari perpaduan yang terakhir inilah akhirnya melahirkan kebudayaan yang ada dalam kerajaan Banjar, yang mana budaya Manyan, Bukit, dan Melayu menjadi inti yang kemudian membentuk kerajaan negara Dipa dengan agama Buddha. Yang ketiga adalah perpaduan dengan kebudayaan Jawa yang membentuk kerajaan negara Daha dengan agama Hindu. Yang terakhir, lanjutan dari kerajaan Daha dalam membentuk kerajaan Banjar Islam dan perpaduan suku Ngaju, Manyan, dan Bukit. Dari perpaduan yang terakhir inilah akhirnya melahirkan kebudayaan yang ada dalam kerajaan Banjar. Selanjutnya adalah masa kejayaan kerajaan Banjar. Pada masa pemerintahan Sultan Mustain Bila inilah pusat Kesultanan Banjar dipindahkan ke Kayuwangi, Martapura. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad ke-17, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Mustain Bila dari tahun 1595 sampai 1620. Sultan Inayatullah dari tahun 1620 sampai 1637, dan Sultan Saidullah dari tahun 1637 sampai 1642. Masa kemunduran Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar mengalami kemajuan sebagai dampak dari diaktikannya wilayah kerajaan ini sebagai pelabuhan bebas, tetapi sebaliknya, kehadiran unsur asing di daerah itu juga dapat mengakibatkan perpecahan di kalangan istana. Kehadiran pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ikut campur dalam urusan adat kerajaan adalah bukti bahwa unsur asing yang hadir dalam kerajaan Banjar nantinya akan muncul perpecahan di kalangan istana. Keterlibatan unsur asing dalam urusan istana juga merupakan salah satu penyebab utama meletusnya perang antara kerajaan Banjar dengan pemerintahan kolonial Hindu Belanda. Awal mulanya kerajaan Banjar memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, akan tetapi dengan ikut campurnya pemerintah kolonial dalam ulasan kerajaan mengakibatkan memanasnya hubungan di antara kedua belah pihak yang pada akhirnya akan menyebabkan pertempuran untuk mempertahankan kekuasaan di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam sejarah pertempuran tersebut dikenal sebagai Perang Banjar. Berikut ini adalah peninggalan dari kerajaan Banjar. Yang pertama, Candi Agung Diamuntai adalah sebuah situs candi Hindu berukuran kecil yang terdapat di kawasan Sungai Malang, berdiri pada tahun 1483. Yang kedua, Masjid Sultan Suryansyah adalah sebuah masjid bersejarah yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan, dibangun pada tahun 1526 sampai 1550. Yang ketiga, Kitab Sabilal Muhtadin adalah kitab ditulis pada tahun 1779 Masehi pada zaman pemerintahan Sultan Tamjidullah. Yang keempat, berlian pusaka adalah berlian dari era Kesultanan Banjar yang kini dipajang di sebuah museum di Amsterdam. Yang terakhir, Masjid Al-Karohmah. Masjid ini adalah masjid besar yang terletak di kota Martapura, berdiri pada tanggal 27 April 1863. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan,
Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam pertama di Kalimantan. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Berdirinya Kerajaan Banjar karena adanya perebutan kekuasaan antara putra mahkota yang sah dengan pamannya, yang terkenal dengan Hikayat Banjar. Sultan pertama Kerajaan Banjar adalah Sultan Suryansyah yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Budaya yang berkembang pada masa kerajaan dan ini bercorak Islam karena pemerintahan sendiri pun sangat memberi perhatian kepada Islam dan hukum-hukumnya. Hukum-hukum Islam terbentuk atas bantuan utama-utama yang terkenal yakni Syekh Al-Banjari. Kerajaan Banjar dari masa ke masa terus berkembang, tetapi masa kejayaan itu melemah dengan kedatangannya Belanda ke Kalimantan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.